pariwisata adalah sisi yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terlebih menyangkut aktivitas sosial dan ekonomi. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak keindahan alam. Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara tujuan wisata. Oleh karenanya, pembangunan di sektor pariwisata sangatlah penting. Karena selain dapat menciptakan lapangan kerja, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan serta mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Seorang pakar membagi pariwisata menjadi 6 jenis, yaitu pariwisata untuk menikmati perjalanan, untuk rekreasi, untuk kebudayaan, untuk urusan usaha dagang, untuk berkonvensi, dan terakhir, pariwisata untuk olahraga. Bila kegiatan olahraga dan pariwisata dipadukan, akan memiliki kekuatan dan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya. Dan jika dimanfaatkan secara maksimal, pariwisata olahraga akan memberi keuntungan. Di antaranya, meningkatkan ekonomi di sekitar pariwisata olahraga berlangsung, meningkatkan area wisata yang potensial, mengembangkan objek wisata baru, dan memperkaya wawasan pecinta olahraga yang dipertandingkan ataupun dijadikan atraksi wisata. Dan tentunya, demi mencapai target wisatawan mancanegara tahun 2015 yaitu 10 juta orang dan angka 4 juta untuk wisatawan per hari, pemerintah perlu mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki negeri ini. Salah satunya adalah mengembangkan potensi wisata olahraga laut, selain tentunya tetap mempromosikan wisata alam dan budaya. Jadi secara ekonomis meningkatkan pendapatan, baik pendapatan masyarakat maupun pendapatan daerah PAD. Dilihat dari non-ekonomi, pariwisata bisa disebut juga memperkenalkan budaya lokal setempat ke dunia internasional. Misalnya di daerah tertentu nanti ada makanan yang khas Indonesia, ada pakaian yang khas Indonesia, ada bentuk bangunan khas Indonesia, ada budaya seni tradisi khas Indonesia yang bisa dikenalkan orang lain. Pertama tidak ekonomi, nanti kemudian bisa dikemas menjadi ekonomi, menjadi satu, misalnya jadi kenang-kenangan, kerajinan khas kita dan seterusnya. Tapi perlu dicatat bahwa ke depan industri pariwisata itu diharapkan kita semua sepakat bahwa pariwisata itu akan menguntungkan, mensejahterakan masyarakat setempat. Karena ada aktivitas ekonomi yang menjadi suatu kebutuhan bagi para wisatawan. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, terdapat 17.504 pulau, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantainya menjadi tempat menyelam dan berselancar yang kerap menjadi tujuan wisata, sehingga membuat Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara tujuan wisata olahraga. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya, yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis. Pantai di Banyuwangi dan Derawan hanyalah 2 dari sekian banyak contoh tujuan wisata olahraga di Indonesia. Kegiatan sport ini menjadi kegiatan wisata yang menarik bagi para wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Belum termasuk wisata olahraga yang di perairan ya, menyelam, surfing, ski, itu juga menjadi daya tarik sebetulnya bagi wisatawan mancanegara karena Indonesia potensi di bawah lautnya atau bentang lautnya sangat menarik buat para wisatawan. Melihat kondisi maritim Indonesia dan tingginya wisatawan yang datang untuk menikmati wisata olahraga laut, pemerintah berupaya mengembangkan sejumlah kawasan yang memiliki potensi wisata olahraga, khususnya olahraga laut. Ke depan kita punya target bahwa beberapa kawasan yang sudah memiliki potensi spot diving yang bagus itu akan kita coba
dikelola dengan baik, target kita selama 2015 sampai 2019 itu kurang lebih 20 KSPN atau 20 kawasan pariwisata nasional yang menjadi titik sentra pengembangan wisata menyelam di Indonesia. Wisata olahraga memang terus menggeliat, dan kini industri wisata olahraga di Indonesia semakin maju. Semakin banyak ajang olahraga yang mengundang atlet dunia dan menghadirkan banyak penonton. Salah satunya, Pulau Merah International Surfing Competition, ajang yang digelar sejak tahun 2013 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya Zulkifli Hasan mengucapkan selamat mengudara Nusantara TV. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, informasi yang tepat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat mengudara. Selamat kepada Nusantara Televisi yang akan mengudara. Semoga Nusantara TV dicintai oleh rakyat di seluruh Nusantara sesuai namanya. Hai, saya Gita Gutawa mau ngucapin selamat mengudara untuk Nusantara TV. Semoga sukses selalu dan makin banyak penikmatnya. Hai, saya Nadila mengucapkan selamat untuk Nusantara TV. Sukses selalu dan semoga menjadi TV digital yang paling oke se-Indonesia. Buruknya karakter masyarakat Indonesia sekarang ini sangat tergantung dari tayangan televisi. Kenapa? Karena televisi sudah menjadi sahabat masyarakat. Mudah-mudahan Nusantara TV bisa menjadi sahabat yang baik yang membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Selamat mengudara untuk Nusantara TV. Inilah Banyuwangi, sebuah kabupaten yang berada di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara, Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Posisi tersebut membuat Banyuwangi memiliki keragaman pemandangan alam, kekayaan seni dan budaya, serta adat tradisi. Panorama alam yang indah dan memesona membentang dari wilayah utara hingga selatan, serta wilayah barat hingga timur. Hamparan gunung, hutan, dan pantai memberi corak berbeda pada masing-masing wilayah. Ya, jadi yang pertama, kita nih mulai lama sudah punya potensi pantai yang luar biasa. Kita punya Pantai Bum, Watu Dodol, Pulau Merah, ya, Rajak Wesi. Dengan potensi itu kita gelar dengan acara surfing internasional. Kenapa kita pilih surfing internasional? Karena memang ombak kita untuk kelas pemula dan setengah profesional bagus di Pulau Merah. Kita punya potensi Pulau Merah yang luar biasa, kita gabung dengan namanya sport and tourism. Dengan sport and tourism sekarang, dengan adanya surfing itu dari berbagai negara yang tampil, mereka bisa cerita bahwa ada spot bagus di Banyuwangi yang memiliki ombak yang cukup baik dan memiliki pantai yang cukup indah. Dengan demikian, maka sudah 3 tahun, 4 tahun ini berjalan, surfing menjadi andalan untuk mendatangkan wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara ke Pulau Merah. Yang tadinya Pulau Merah tidak kita kenal pantai apa, tapi setelah mereka kita adakan sport and tourism, kegiatan di sana, ini menjadikan pantai tersebut sangat terkenal dan menjadi wisata yang paling dominan yang ada di Banyuwangi. Langkah yang kedua, di samping kita mengenal sport and tourism, kita menggandengkan konsep kebudayaan. Setiap acara sport and tourism selalu start dan finishnya ada di tempat itu. Menyadari segala potensinya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera berbenah. Segala sarana dan prasarana pun disiapkan. Nah, Banyuwangi dengan garis pantai 175 km yang ada di antara Jawa dan Bali, ini kami melihat ada potensi. Nah, apa yang sudah dikerjakan oleh Banyuwangi? Pertama adalah connectivity kami kerjakan. Maka pengerjaan bandara menjadi penting. Sehingga jarak menjadi lebih dekat. Dan Banyuwangi sekarang sudah ada 1.800 meter
runway-nya, dan tahun ini kita perpanjang menjadi 2.250. Sekarang sudah ada 3 flight penerbangan dan rencananya terus akan bertambah. Sehingga ini menjadi instrumen agar orang semakin dekat ke Banyuwangi. Kemudian bagaimana dengan destinasi wisata untuk olahraga? Kami punya pantai yang cukup bagus di beberapa titik, bisa untuk surfing, kitesurf, dan lain-lain. Nah, apa yang kami kerjakan? Per tahun rata-rata kami membangun jalan kurang lebih 300 km. Salah satunya adalah akses menuju destinasi wisata olahraga di Pulau Merah. Tak butuh waktu lama bagi kegiatan pariwisata di Banyuwangi untuk menggerakkan perekonomian masyarakatnya. Nah, wisata ini tentu secara bertahap kita akan dorong terus bertambah. PDRB kita dari sektor pariwisata dari sekitar 2%, sekarang sudah naik 4-6%. Nah, terus akan naik terus. Tetapi memang kegiatan ini perlu konsisten untuk dikerjakan, dan saya melihat bahwa investasinya kecil tapi multiplier efeknya banyak. Pariwisata ini investasinya tidak banyak tapi dampaknya banyak. Misalnya mulai transportasinya, mulai huniannya, kemudian makanan, kuliner, dan lain-lain. Nah, sehingga dengan begitu saya lihat ini dampaknya cukup banyak. Tentu ke depan hanya daerah yang punya kekhasan dan punya tempat yang khas itu akan menjadi pilihan masyarakat. Karena sekarang kompetisinya cukup banyak. Kompetisi daerah lain sekarang berkompetisi luar biasa. Nah, bagi kami kelebihannya Banyuwangi dekat dengan Bali. Dan Banyuwangi masih di Jawa dan mudah dijangkau. Maka ini yang menjadi poin bagi kami yang terus akan kami campaign supaya masyarakat datang ke Banyuwangi. Adalah Pulau Merah yang bentuknya menyerupai sebuah bukit kecil dekat pantai berpasir putih sepanjang 3 km. Pantai pulau yang berwarna merah ini adalah salah satu destinasi unggulan Banyuwangi. Karena gulungan ombaknya yang sejauh 3 km dengan tinggi mencapai 4 meter, menjadi daya tarik dan destinasi baru bagi para peselancar pemula dan menengah. Gelaran kompetisi selancar tingkat internasional, Pulau Merah International Surfing Competition, menjadi strategi menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang, berkunjung, dan berpartisipasi. Hasil pun dituai. Dengan adanya kegiatan mancanegara di Pulau Merah, ini mendongkrak wisatawan yang luar biasa. Dan yang paling dahsyat lagi adalah bahwa di sana terjadi kegiatan ekonomi baru bagi rakyat sana. Ada warung, ya, ada pelatihan surfingnya, ada kendaraan, sewa kendaraan, ada parkir, ada kegiatan homestay yang tadinya di sana tidak ada kegiatan ekonomi apapun. Tetapi dengan adanya surfing dan ada kegiatan wisata di sana, ini menjadi ekonomi yang luar biasa. Kenaikan wisatawan kita dari tahun 2012 ke 2013 ini sangat tajam. Wisatawan mancanegara kita kunjungannya 4.000. Tapi di 2013 kita sudah melonjak ke 8.000. Dan akhir tahun 2014 ini kunjungan wisatawan kita sudah mencapai 35.000. Artinya ini adalah strategi sport and tourism dan budaya yang kita gabungkan, olahraga, budaya, dan wisata ini menjadi salah satu strategi yang hebat untuk dijual ke dunia internasional. Masyarakat setempat pun turut merasakan manisnya buah dari geliat sektor pariwisata. Tercatat tak kurang dari 20 homestay tumbuh, 19 warung makan, 2 penyedia jasa sewa perlengkapan selancar, dan ratusan pedagang kaki lima. Masyarakat sini itu kan dari nelayan, terus dari petani, terus keuntungan kita. Ini wisata Pulau Merah ini sudah ramai. Ya bukannya apa? Untuk orang-orang yang sekitar di wisata ini kan bisa mendapatkan income dari wisata itu. Makanya kita bisa mendatangkan dari sana, dari negara lain gitu. Terus di sini kan ini favoritnya juga kita omongin ya. Favoritnya Pulau Merah ini memangnya dulu itu selancar surfing itu. Dulu mulai tahun 2012 itu kan banyak turis negara WNA atau bule-bule atau Jepang itu kan banyak datang di Pulau Merah. Itu kalau lokalnya belum, masih 2 tahun lah masuk di Pulau Merah ini. Wisatawan yang gemar berselancar pun memilih pantai di Banyuwangi untuk menjajal ombaknya
yang merupakan surga bagi peselancar dunia. So the beach is beautiful, like it's an amazing spot. Facilities is getting better. Last year was really basic. Now there is some new stuff like a new road and getting more homestays and a little bit more easier to eat. So I've been surfing many places because I'm surfing since almost 20 years. So I've been surfing in Portugal, Spain, France, Australia, many places in Indonesia, and yeah, different spots all over the world. Yeah, Pulau Merah is a really good beach for me. I really love it. You know, and people is friendly and everything is happy here. Like some places, surf can be really aggressive or competitive. Here I surf with the local kids. Everybody smile and say hello, and it's really cool. I love it. Kisah keberhasilan wisata olahraga laut sebenarnya telah lebih dulu tercipta di Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Kepulauan yang terletak di pusat kawasan segitiga karang dunia, dengan keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia ini, pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, cabang layar, voli pantai, dan menyelam pada tahun 2008. Saya Dimpos Giarto Valentino Tambubolon, selaku Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri, Palm Oil Plantation and Mill, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya televisi terestrial digital Nusantara TV. Mengusung tema sahabat kita berharap Nusantara TV benar-benar menjadi sahabat bagi seluruh lapisan masyarakat, generasi, usia, dan profesi. Sekali lagi, sukses dan berjaya Nusantara TV terestrial digital di Indonesia. Saya Keisha Salim mewakili artis cilik Naga Suara mengucapkan selamat mengudara untuk Nusantara TV. Semoga tayangannya bisa disenangi masyarakat Indonesia dan sukses selalu. Terima kasih. Halo, saya Paramita Rusadi. Saya ingin mengucapkan congratulations, selamat kepada NTV, Nusantara TV. Semoga tetap mengudara dan menjadi yang teratas di antara yang atas. Siapa yang tak kenal dengan keindahan Taman Bawah Laut Derawan yang menjadi destinasi penyelam kelas dunia? Kepulauan Derawan adalah kepulauan yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, termasuk dalam Kabupaten Berau. Kepulauan Derawan terdiri atas 6 pulau, yaitu Pulau Derawan, Pulau Takaban, Pulau Maratua, Pulau Sangalaki, Pulau Panjang, dan Pulau Semama. Kepulauan Derawan sendiri dinamai Objek Wisata Bahari Kawasan Taman Laut Derawan. Kepulauan Derawan merupakan bagian dari The Coral Triangle karena menjadi epicenter kehidupan laut yang memiliki keragaman jenis biota laut. Terumbu karang di kawasan ini mencakup 53% terumbu karang dunia. Bahkan, berdasarkan penelitian yang dikembangkan, Kepulauan Derawan merupakan salah satu multi-countries feeding ground terpenting di dunia. Heran, banyak penyelam yang memilih Derawan sebagai lokasi wisata olahraga di Indonesia yang harus dikunjungi.
Kalau di sini kita terumbu karang juga bagus, terumbu karang bagus dan banyak ya jenis jenis ikannya. Banyak biota yang unik-unik, yang kecil yang buat makro. Kalau orang diver suka makro. Yeah, it was quite fun. Initially it was terrifying because this is my first time, but at the end of the overcome is fun. It's really fun. Yeah. What makes it really fun? What did you find? Yeah, down there. It's like sea turtle, like learning how to dive, see the coral, everything. It's nice. The view is nice. Underwater, it's beautiful. Yeah, it's nice. Menikmati panorama laut dan pantai, disertai dengan keramahan penduduk setempat yaitu suku Bajau, merupakan daya tarik utama dari Pulau Derawan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah kami, Kabupaten Berau, khususnya kepada objek wisata yang ada di Pulau Derawan, yang pertama kita pengembangan sumber daya manusia kita dulu. Jadi khususnya sumber daya manusia ini diadakan pelatihan yang internal kita sendiri, Dinas Pariwisata, bagaimana mungkin caranya untuk mempromosikan. Kemudian juga kepada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Itu. Yang kedua, promosi kami tidak berbagai strategi kami lakukan. Yang pertama, kami mengikuti pameran-pameran yang ada di seluruh Indonesia kami ikuti. Yang kedua, kami promosi di bandara. Pulau Derawan memiliki luas sekitar 44,60 hektar. Seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati wisata olahraga menyelam di Derawan, sejumlah fasilitas pun dibangun, seperti cottage untuk menginap, fasilitas penyelaman, snorkeling, restoran, dan sebagainya. Selain itu ada juga penginapan serta homestay atau rumah inap di rumah penduduk yang biaya sewanya lebih murah. Untuk tingkat hunian, kalau hari-hari biasa mungkin 40, kalau hari Sabtu Minggu itu hunian sekitar 60%. Yang lebih banyak lagi kalau hari libur besar itu semua penginapan pasti full, bahkan ada yang tidur di emperan masjid, ada yang di pasir. Campur sih, domestik, mancanegara. Kalau mancanegara kan ini musimnya. Mulai Agustus sampai dari Juli sampai Agustus itu musim liburan untuk mancanegara. Kalau untuk domestik itu setiap ada weekend atau long weekend pasti full di sini. Tingginya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang ingin menikmati wisata olahraga di Derawan, akses menuju Berau pun semakin dipermudah, khususnya melalui jalur udara. Saat ini setiap hari ada penerbangan menuju Berau. Yang pertama-tama dulu yang menjadi perhatian kita adalah setelah kita inventarisasi, kita memenuhi bagaimana kebutuhan yang sangat mendasar untuk memudahkan orang berkunjung. Gitu. Seperti kita membangun bandara, membangun jalan-jalan. Begitu juga lintas laut. Kita perankan swasta kita bangun pelabuhan laut yang ada di Tanjung Batu supaya juga memudahkan. Kita ingin mencoba membuat jarak pendek, mengurangi persoalan-persoalan kerawanan keamanan. Indonesia adalah negara maritim yang besar, yang tidak pernah kehabisan tempat-tempat baru untuk dieksplorasi sebagai tujuan wisata. Terutama keindahan panorama bawah lautnya yang luar biasa indah, seperti di Derawan. Atau salah satu ombak terbaik di dunia yang dimiliki pantai-pantai di Banyuwangi. Dengan berbagai dampak positif yang dihasilkan,
termasuk perkembangan daerah akibat keberadaan wisata olahraga laut. Maka potensi wisata olahraga di Indonesia perlu dioptimalkan. Mengingat negeri ini punya potensi luar biasa untuk memadukan konsep wisata dan olahraga sebagai suatu pengembangan daerah tujuan wisata demi mendukung majunya pariwisata di Indonesia.